Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap produktif meskipun di masa pandemi. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai Keynesian dan sekarang kita akan memasuki pemikiran yang lain, yaitu tentang monetaris. Dengan pahamnya yaitu monetarism. Oke, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuki pemikiran-pemikiran monetaris, saya akan terlebih dahulu mengingatkan apa yang sudah kita pelajari tentang Keynesian, pemikiran Keynesian, bahwa pemikiran Keynesian kemarin itu menitik beratkan pada bagaimana caranya memutarbalikkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, khususnya dalam jangka pendek ya, short term, karena pada saat itu keadaan begitu mendesak, adanya resesi dan sebagainya. Meskipun begitu, di sini kekurangannya dari Keynesian adalah dia kurang memperhatikan terkait dengan money supply atau jumlah uang beredar yang kita kenal sekarang, dan bagaimana pengaruh dari tingkat uang beredar tersebut terhadap GDP. Kita akan mulai pembahasan terkait monetarism dengan suatu quote dari Milton Friedman yang dikenal sebagai bisa kita katakan bapak monetarism. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Artinya bahwa inflasi itu terjadi dimanapun dan kapanpun, itu sebabnya adalah karena fenomena moneter dan bukan yang lain. Bukan karena barang dan jasa yang tersedia terlalu banyak atau kita sebut oversupply gitu kan, dan lain sebagainya, tapi semuanya adalah terkait dengan fenomena moneter. Apa saja yang akan kita bahas? Ya, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan monetarism, kemunculannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan membandingkan dari Keynesian dan juga monetaris. Kemudian kita akan membahas mengenai teori quantity of money dan yang terakhir tentang inflasi. Oke, yang pertama kita akan membahas kemunculan dari teori monetaris ini adalah dari adanya stagflasi tahun 1970. Jadi teman-teman bisa baca ya bagaimana sih keadaan stagflasi atau apa itu yang disebut dengan stagflasi tahun 1970. Secara umum sampai tahun 1970 banyak ekonom yang berpikir bahwa ada hubungan keterkaitan antara inflasi dan pengangguran atau tingkat pengangguran. They believed that inflation was tolerable because it meant the economy was growing and unemployment would be at lower levels. Artinya gini, banyak ekonom yang percaya bahwa inflasi itu dapat ditoleransi. Kenapa? Karena tingkat inflasi itu menunjukkan bahwa ekonomi itu tumbuh. Dan kalau ekonomi itu tumbuh, artinya produktivitas suatu negara sangat tinggi, dan itu artinya juga bahwa pengangguran itu seharusnya menurun atau angkanya rendah gitu ya. Artinya inflasi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran, karena inflasi mencerminkan kenaikan harga-harga secara bersamaan pada suatu tempat dan suatu waktu yang sama gitu, dan tidak mungkin ini tidak ada penyerapan tenaga kerja gitu ya. Their general belief was that an increase in the demand for good drives up prices. Jadi kepercayaan para ekonom pada saat itu adalah peningkatan dari permintaan untuk barang itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Gitu. Jadi mereka masih melihat dari sisi permintaan, which in turn encourages firm to expand and hire additional employees. Kalau ada permintaan yang tinggi akan suatu barang, otomatis perusahaan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, creating additional demand throughout the economy, sehingga akan menciptakan secara umum, secara agregat permintaan tenaga kerja juga gitu dari suatu negara. In the 1870s, however, a period of stagflation or slow growth along with rapidly rising prices. Nah, yang terjadi pada saat stagflasi tahun 1970 adalah bahwa pertumbuhan ekonomi sangat lambat dan dibarengi dengan
kenaikan harga-harga yang sangat cepat. Jadi inflasi rate-nya naiknya sangat tinggi, tapi di satu sisi juga ekonomi melemah. Raised question about the assumed relationship between unemployment and inflation. Akhirnya orang-orang mulai mempertanyakan kembali sebenarnya apakah benar inflasi itu selalu berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran. Karena pada tahun 1970 yang terjadi adalah kedua-duanya itu sama-sama naik. Inflasi tinggi, tingkat pengangguran juga tinggi. When people think of the US economy in the 70s, many things come to mind. Lagi-lagi ini terjadi di US ya. High oil prices. Salah satu yang menyebabkan stagflasi adalah tingginya harga minyak. Kedua, inflasi, unemployment, resesi. Gitu ya. Ini terjadi bersamaan. Jadi amburadul gitu. Teori-teori yang sudah ada sebelumnya tuh sangat-sangat terbantahkan tahun 1970. Kenapa? Karena high oil prices itu menyebabkan juga terjadinya kenaikan harga barang lain. Seperti kita tahu ya, naik BBM, pasti harga barang lain otomatis naik dan menyebabkan inflasi. Di sini dikenal dengan istilah oil shock ya, atau kenaikan harga minyak yang itu menyebabkan terjadinya inflasi dan begini kurvanya ada 2 kali terjadi. Next, the basics of monetarism. Monetarism is a macroeconomic theory born of criticism of Keynesian economics. Sebagaimana kita tahu, jadi monetaris ini dia mengisi celah, dia mengkritisi teori Keynesian. It was named for its focus on money's role in the economy. Jadi kenapa disebut monetaris ya? Karena dia fokus pada bagaimana peran uang dalam ekonomi. This differs significantly from Keynesian economics, which emphasizes the role that the government plays in the economy through expenditures rather than the role of monetary policy. Ini sangat berkebalikan dengan Keynesian, yang dimana Keynesian sangat menekankan kemarin pada peran pemerintah khususnya dalam meningkatkan belanja jika terjadi resesi ya. Kalau kemarin masih ingat. To monetaries, the best thing for the economy is to keep an eye on the money supply and let the market take care of itself. In the end, the theory goes, markets are more efficient at dealing with inflation and unemployment. Jadi teori ini menyatakan bahwa atau bagi para monetaris, yang paling benar yang kita lakukan itu adalah untuk menjaga jumlah uang beredar, menjaga jumlah penawaran uang dalam ekonomi, dan kita membiarkan ekonomi itu berjalan dengan sendirinya. Hampir mirip dengan teori invisible hand ya, laissez-faire, laissez-passer, di mana dalam ekonomi Keynesian peran pemerintah itu sangat lumayan dominan gitu ya untuk membalikan keadaan ekonomi. Tapi menurut monetaris yang penting adalah kita jaga supaya jumlah uang beredar itu tetap terkendali dan nanti markets akan ngikutin. Friedman argued that the poor monetary policy of the Federal Reserve was the primary cause of the Great Depression in the United States. Dan dia mengoreksi sebab dari terjadinya Great Depression tahun 1930 yang sebelumnya oleh Keynes dinyatakan bahwa itu terjadi karena oversupply, karena kegagalan teorinya teorinya Say gitu ya, no problem within the savings and banking system. Jadi permasalahan utamanya itu adalah pada bad control of money supply from the Federal Reserve. The Fed adalah bank sentralnya Amerika Serikat. Jadi dia kontrolnya sangat buruk terhadap jumlah uang beredar gitu. Oke, major tenets from monetarism, ada beberapa prinsip atau key words ya, atau beberapa prinsip atau beberapa pemikiran dari monetaris. Yang pertama adalah control of the money supply is the key to setting business expectations and fighting inflation effects. Jadi kalau kita mau mengatasi inflasi, ya kendalikan saja jumlah uang beredar. Yang kedua, market expectations about inflation influence forward interest rates. Jadi pasar itu juga punya ekspektasi terkait dengan inflasi yang akan terjadi dan itu akan mempengaruhi juga tingkat suku bunga. Inflation always lags behind the effect of changes in production. Kemudian yang keempat, fiscal policy adjustments do not have an immediate effect on the economy. Nah, ini sangat berkebalikannya dengan Keynesian yang
di mana Keynesian mengatakan bahwa kalau terjadi resesi harus pakai kebijakan fiskal, tapi sementara monetarism bilang adjustment atau penyesuaian dari kebijakan fiskal itu sebenarnya tidak punya pengaruh secara langsung terhadap ekonomi. Market forces are more efficient in making determinations. Jadi lebih baik kita mengembalikan semuanya kepada mekanisme pasar. Dan yang kelima, natural unemployment rate exists. Trying to lower the unemployment rate below that raise causes inflation. Jadi menurut monetaris, ada tingkat pengangguran yang itu dimaklumi gitu. Jadi tidak mungkin dalam satu negara itu kita akan bikin zero unemployment atau semua orang bekerja, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada tingkat pengangguran yang itu bisa dimaklumi gitu. Misalnya 6% gitu. Nah, jika kita berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran itu di bawah rate yang tadi bisa kita maklumi, maka itu akan menjadi inflasi. Oke, sekarang kita akan mempelajari apa saja nih perbedaan antara Keynesian dan monetaris. Yang pertama, kalau Keynesian kemarin kita pelajari involves government expenditures. Dia menekankan pada pengeluaran pemerintah. Keynesian economists believe that a troubled economy continues in a downward spiral unless an intervention drives customers to buy more goods and services. Jadi ekonomi itu akan semakin menurun, akan semakin terjadi resesi kecuali ada sebuah intervensi yang dimana itu dilakukan untuk membuat customer atau masyarakat itu bisa membeli barang dan jasa. Keynesian economists believe in consumption, government expenditures, and net exports to change the state of the economy. Jadi yang terakhir adalah sebagaimana telah kita bahas kemarin bahwa para ekonom Keynesian mempercayai bahwa konsumsi, kemudian belanja pemerintah, dan ekspor itu bisa memperbaiki perekonomian. Sementara monetaris involves the control of money in the economy. Ya, di sini bedanya seperti saya katakan, dia memperhatikan bagaimana tingkat uang beredar. Monetaris believe in controlling the supply of money that flows into the economy while allowing the rest of the market to fix itself. Jadi yang penting adalah pengendalian JUB atau jumlah uang beredar dan mengembalikan sisanya kepada market mechanism. They believe that controlling the supply of money directly influences inflation and that by fighting inflation with the supply of money, they can influence interest rates in the future. Sebagaimana tadi sudah saya jelasin ya, bahwa pengendalian dari jumlah uang beredar itulah yang nantinya akan mempengaruhi dari tingkat bunga bank. Oke, akhirnya ada slide berbahasa Indonesia ya. Kaum Keynesian percaya bahwa mereka ada kaitan yang sangat erat antara jumlah uang beredar dengan fluktuasi ekonomi, tapi bagi mereka bukan keadaan moneter yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Bagi kubu Keynesian, fluktuasi terjadi karena berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Jadi kebijakan yang paling ampuh untuk meredakan fluktuasi adalah melalui kebijakan countercyclical dengan lebih banyak menggunakan kebijakan fiskal. Kubu monetaris paling tidak suka dengan penggunaan kebijakan fiskal karena sangat sulit mengimbangi setiap ayunan siklus ekonomi, adanya faktor waktu. Ya, nanti kita akan lihat nih. Oke, jadi kalau Keynesian kemarin inflasi itu terjadi karena pengeluaran agregat yang terlalu besar sehingga ini sebab inflasi ya. Sehingga kebijakan yang ditawarkan adalah mengurangi pengeluaran agregat. Caranya gimana? Meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Karena lagi-lagi Keynesian dia fokus dengan kebijakan fiskal. Sementara dari monetaris kalau terjadi inflasi seharusnya sebabnya apa gitu? Sebabnya adalah karena uang yang beredar terlalu banyak. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, maka harga-harga akan naik dan demikian cara yang dianjurkan adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar. Misalnya melalui kebijakan BI rate yang kita pahami sekarang. Kebijakan moneter yang dianjurkan adalah kebijakan yang berorientasi ke arah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara kalau Keynesian dia fine tuning dan dia untuk short term atau jangka pendek. Itu tadi perbedaan-perbedaannya. Nah ini jangka waktu analisis tadi kita udah bahas. Kalau
monetaris dia jangka panjang, kalau Keynesian dia cenderung jangka pendek. Nah, ini konklusinya sebagaimana ditampilkan di sini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam part 2, yaitu terkait dengan Quantitative Theory of Money. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.